Baik, ibu-ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, karena besar kuasa-Nya, ajaib dan mulialah namanya. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Bapa. Kami muliakan Engkau Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami. Engkau Tuhan yang mengasihi dan peduli dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Bapa. Kami meninggikan Engkau. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Tuhan, termulialah Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan, memberikan semangat dalam diri kami untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus mengikut Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberkati, Tuhan masih menolong dan memberikan kita kekuatan, kesehatan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh.
2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kita akan membacakannya secara bersama-sama walaupun sudah di-mute, tapi kita akan membacakannya secara bersama-sama mulai dari perikopnya sampai ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Sama-sama kalau sudah mendapatkannya 3, ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah padaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayatnya yang ketujuh. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah wanita di tengah pandemi. Ya. Wanita, kalau kita melihat wanita adalah Tuhan menciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena dia berkata, "Tidak baik seorang diri saja, maka dialah menciptakan seorang penolong bagi laki-laki yang pertama, yaitu Adam. Dan terbentuklah seorang wanita." Ternyata kalau kita melihat wanita itu adalah wanita yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan sebagai penolong. Ya, kalau penolong artinya bahwa dia adalah yang kuat, dia adalah yang hebat, dia adalah yang perkasa. Namanya juga penolong. Ya, bukan jangan juga kita mengatakan bahwa oh saya paling hebat dengan suami saya, ya. Tapi kalau kita melihat ternyata wanita di sini adalah seorang penolong. Karena dia penolong, maka dia kuat ya dari suaminya. Ya. Lalu kalau kita melihat lagi wanita itu adalah wanita yang perkasa. Kalau kita melihat sejarah Esther bagaimana dia bisa menyelamatkan umat Israel sehingga dia menjadi seorang ratu yang membebaskan umat Tuhan dari penghukuman pada waktu itu. Lalu kita melihat Naomi dan Ruth, ya, bagaimana perjuangan mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Itu artinya bahwa wanita-wanita ini termasuk kita adalah wanita-wanita yang perkasa, wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang diberikan keistimewaan oleh Tuhan, yaitu wanita yang kuat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita di tengah pandemi, ya. Pandemi yang sedang kita alami saat ini adalah ada virus corona, sehingga ada masanya kita menghadapi kita di rumah saja, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, ya.
Pandemi apa yang sedang kita alami sebagai wanita-wanita Tuhan saat ini? Ya, mungkin kita aman-aman di dalam masalah corona, tapi ada pandemi yang kita hadapi. Mungkin itu adalah penyakit yang Tuhan percayakan dan Tuhan izinkan bagi kita, dan itu menjadi pandemi dalam hidup kita. Ya, itu menjadi pergumulan, itu menjadi masalah dalam hidup kita. Tapi nanti kita melihat bagaimana sikap wanita di tengah-tengah situasi yang demikian. Ya. Lalu mungkin apalagi pandemi yang kita hadapi saat ini. Wah, kita sulit yang untuk memanage keuangan kita karena bisa jadi karena pemasukan tidak ada. Ya. Ini menjadi polemik atau menjadi pandemi bagi kita. Ini menjadi tantangan yang kita hadapi sebagai wanita-wanita Tuhan. Ya. Kebutuhan semakin melonjak, semakin tinggi, sementara pendapatan bisa jadi menetap atau sebaliknya semakin menurun. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kita, menjadi masalah, menjadi polemik, menjadi pandemi yang sedang kita hadapi. Atau pandemi yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi, tadinya anak-anak kita dibimbing dan dituntun, diajari oleh ibu guru di rumah, di sekolah, oleh guru-guru. Sekarang kita yang menjadi guru bagi anak-anak kita, sehingga mungkin karena kita tidak mampu, akhirnya kita kewalahan melayani anak-anak kita. Kita kewalahan untuk membimbing mereka, mengajari mereka. Bukan mengajar mereka, tetapi malah kita menghadapi yang namanya depresi untuk menghadapi anak-anak kita. Bagaimana mereka mengajar? Kenapa? Karena bisa jadi ilmu kita dengan ilmu mereka jauh beda. Ya, pelajaran SMA sekarang mungkin pelajaran SD sekarang itu bisa menjadi pelajaran kita waktu kita SMA dulu, sehingga jauh beda. Ya. Ini menjadi tantangan bagi wanita-wanita Tuhan. Ya. Apalagi tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Ya. Yang jelas tadinya kita bisa bersekutu bersama-sama. Ya. Kita bisa beribadah bersama-sama. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Tetapi karena pandemi ini, akhirnya kita hanya tinggal di rumah saja. Kita hanya beribadah di rumah saja. Ya. Suasananya beda. Dan ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita membangun rohani kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Tadi awal-awal Oma pertama masuk, Oma juga berkata, beda ya. Ketika kita ibadah di rumah dan beribadah di gereja itu sangat jauh berbeda. Betul. Ya. Sangat-sangat jauh. Mungkin kalau di gereja karena bersama-sama kita bisa menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tapi bagaimana dengan kita di rumah? Apakah kita mengalami hadirat Tuhan lebih dalam seperti ketika kita ada di gedung gereja? Ternyata pengakuan tadi mungkin ini mewakili kita semua. Oma katakan bahwa jauh berbeda. Kenapa? Bisa itu sinyal, ya, putus-putus, ya. Ketika kami mengikuti EE juga kemarin, teman-teman dari berbagai daerah, bukan hanya teman-teman kita juga di Jakarta mengalami putus-putus. Sedang asik kita memperagakan, sedang asik kita menonton, ketika diperagakan, hilang gambar dan hilang suara. Dan itu membawa kita untuk tidak menikmati pelajaran yang kita terima, atau kita tidak menikmati hadirat Tuhan lagi. Ini adalah bentuk tantangan yang kita hadapi saat ini. Tantangan demi tantangan pernah dialami oleh seorang janda, ya, di dalam pembacaan kita pada siang hari ini. Seorang janda, ya, tidak disebutkan di sini, tapi kalau kita melihat konteks jauh, kita bisa melihat di situ adalah seorang janda di Sarfat. Kenapa janda ini? Dia sedang menghadapi masalah. Dia sedang menghadapi pandemi, polemik. Dia sedang menghadapi tantangan hidup yang begitu menekan kehidupannya. Tantangan hidup yang dialami apa? Kita melihat satu demi satu. Tantangan apa yang dihadapi oleh seorang janda ini? Di dalam ayat yang pertama dan kedua, dikatakan di situ, salah seorang dari istri-istri para nabi. Itu artinya bahwa istri hamba Tuhan. Ya. Istri imam.
Ya, istri hamba Tuhan, bisa kita memastikan bahwa istri-istri para hamba Tuhan, salah seorang istri hamba Tuhan, istri dari para nabi ini adalah terlibat di dalam pelayanan. Tapi Tuhan mengizinkan dia menghadapi yang namanya tantangan, masalah. Apa tantangannya? Di situ kita melihat, hambamu suamiku sudah mati. Artinya apa? Janda ini baru-baru dia menghadapi yang namanya duka cita. Kenapa? Karena suaminya dipanggil oleh Tuhan. Ini tantangan hidup, ya. Dan ini dialami oleh istri seorang nabi, istri seorang hamba Tuhan, ya. Suaminya meninggal. Itu masalah yang dihadapi yang pertama. Masalah yang kedua apa? Yaitu ada yang menagih utang. Ya, dikatakan di situ, masih di ayat yang keempat. Ya, hambamu suamiku sudah mati. Ya, dan engkau ini tahu. Ya, hamba ini berkata kepada Nabi Elisa, engkau tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Lalu masalah yang kedua apa lagi? Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Ini tantangan yang kedua, yaitu ada penagih hutang bagi si janda ini. Ini masalah Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, masalah apa yang dihadapi? Kedua anaknya akan diambil untuk menggantikan hutangnya dan dijadikan budak. Ya, seorang ibu ketika diambil anaknya menjadi budak, ini menjadi satu kesedihan dan menjadi masalah terbesar di dalam hidupnya. Ya, coba kita bayangkan situasi pada waktu itu. Ya, ini masalah yang betul-betul dihadapi. Ya. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, bagaimana kalau ini terjadi bagi saya? Karena ini istri hamba Tuhan dan saya membawa dalam diri saya istri hamba Tuhan. Ini ada masalah 3 yang dihadapi. Suami dipanggil Tuhan, ada utang yang harus dibayar, dan penagih meminta kedua anaknya untuk dijadikan melunasi utangnya, yaitu anaknya diambil sebagai budak. Ini masalah yang berat. Ini sesuatu yang menekan hidup seorang janda ini. Sehingga dia berkata, engkau tahu bahwa aku ini adalah takut akan Tuhan. Seakan-akan dia membela diri di hadapan Elisa. Dia membela diri di hadapan Elisa. Dia berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini adalah orang yang takut Tuhan. Bisa dipastikan dia sudah terlibat dalam pelayanan. Ya. Kalau kita melihat sekarang istri hamba Tuhan, ya, apalagi kalau dia istri gembala, pasti segala sesuatu dia terlibat di dalamnya. Dan dia mulai membela diri, Tuhan, ya, aku ini takut Tuhan. Di sini juga kita belajar, ternyata orang yang takut akan Tuhan pun pasti menghadapi yang namanya masalah. Pasti menghadapi yang namanya tantangan. Pasti menghadapi yang namanya problem. Ya. Apalagi kita mungkin yang kaum awam, ya, pasti menghadapi masalah. Ya. Tapi apakah hanya sebatas itu? Apakah dengan seorang janda ini, dengan dia mengetahui bahwa ini masalah, apakah dia berserah begitu saja? Oh tidak. Ternyata ada tips. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan itu, dia menjadi wanita yang kuat. Dia menjadi wanita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi wanita yang perkasa, yang akhirnya membawa orang untuk melihat bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang ajaib. Kita lihat satu persatu. Apa yang wanita ini dia lakukan. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan, ada tips, ada rahasia yang dia lakukan sehingga dia melewati masa-masa itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ayat yang kedua. Ya. Jawab Elisa kepadanya,
apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apa-apa pun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Rahasia yang pertama, yang janda lakukan ini dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi masalah, tantangan hidup. Yang pertama adalah ada keterbukaan. Di dalam keterbukaan ada kejujuran. Dia tidak menutup diri, tetapi dia terbuka. Dia berkata, hambamu ini tidak punya apa-apa. Hal yang pertama, untuk menghadapi tantangan hidup yang ada di depan kita sebagai wanita-wanita Gekesia, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam keterbukaan ada kejujuran. Ini diriku Tuhan. Aku sedang menghadapi masalah. Aku sedang menghadapi tantangan hidup. Ada keterbukaan. Bapak Ibu, mungkin ini yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Biasanya wanita itu introvert. Tertutup hanya untuk diri sendiri. Ya. Pokoknya dia menutup dirinya. Tapi kalau seorang janda ini apa yang dihadapinya ketika masalah ada di dalam dirinya, ada keterbukaan. Dia berkata, tidak memiliki apa-apa. Aku tidak mempunyai apa-apa, Tuhan. Sulit bagi kita untuk terbuka, bukan? Tapi kita belajar lewat seorang janda ini. Dia terbuka kepada Elisa. Tuhan, aku tidak mempunyai apa-apa. Memang dia tidak punya apa-apa. Tapi jangan kita juga ketika kita menghadapi tantangan, kita berkata kita tidak apa-apa Tuhan. Padahal sebenarnya ada, ya. Tapi kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan bagi kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Perasaan apa yang sedang kita alami. Pergumulan apa yang kita alami pada saat ini, terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan wanita-wanita Gekesia terbuka di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku tidak mampu lagi untuk melewati masa-masa yang ada. Kebutuhanku begitu berat, kebutuhan rumah tanggaku begitu banyak. Aku tidak punya apa-apa. Wanita ini mengajar kita bagi kita untuk terbuka. Tidak ada rasa gengsi di dalamnya. Tapi terbukalah di hadapan Tuhan. Tentu maksudnya di sini adalah terbuka di hadapan Tuhan. Ketika engkau konseling kepada orang, terbukalah tapi lihat orangnya apakah dia mampu menjaga rahasiamu. Gitu ya. Tapi yang jelas dulu datang kepada Tuhan. Terbukalah di hadapan Tuhan. Engkau lagi sedih, terbukalah di hadapan Tuhan. Engkau lagi sakit, terbukalah di hadapan Tuhan. Engkau mengalami masalah ekonomi, terbukalah di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan? Janda ini berkata, aku tidak punya sesuatu apa-apa. Yang dia miliki apa? Yaitu minyak di sebuah buli-buli. Kalau buli-buli itu kecil, ya. Buli-buli itu ketika kita melihat buli-buli berarti itu sangat kecil ukurannya, ya. Kalau parfum sekarang kita melihat buli-bulinya sedikit, ya. Sedikit. Namun yang sedikit ini dia persembahkan untuk Tuhan. Dia berkata, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ini di balik keterbukaannya dia jujur juga bahwa ada minyak Tuhan. Ada sedikit yang aku punya saat ini. Dan yang aku punya ini ketika Elisa memintanya maka dia memberikannya. Dia taat, ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ketika dia terbuka, ketika dia
mengatakan apa yang dia punya, ya, maka Elisa berkata, mintalah bejana-bejana dari tetanggamu, kumpulkan. Jangan hanya sedikit. Itu artinya kumpulkan banyak-banyak. Ambillah bejana-bejana tetanggamu. Ya. Mungkin kalau saya waktu itu saya berkata, untuk apa gitu ya? Untuk apa saya kumpulkan bejana tetanggaku? Ini bahan omongan, gengsi dong gitu ya. Tapi seorang janda ini tidak ada gengsinya, tetapi dia mengumpulkan bejana-bejana tetangga ini. Apa yang terjadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Akhirnya bejana-bejana itu berisi, ya. Di dalam ayat yang keempat, kemudian masuklah pintu, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Akhirnya sisa-sisa buli-buli tadi ini dia tuang di bejana-bejana yang sudah dia kumpulkan itu. Ya. Apa yang terjadi? Semua bejana-bejana itu penuh. Dan terakhirnya dia berkata kepadanya, ambil lagi bejana itu. Ternyata semua bejana yang dikumpulkannya itu sudah penuh. Dan di situ dikatakan, berhenti jugalah minyak itu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sikap hal yang kedua yang kita melihat dalam perempuan ini adalah ada ketaatan di dalam dirinya. Dia taat ketika Elisa mengatakan kepada dia, kumpulkan bejana-bejana dari tetanggamu, maka dia melakukannya. Dia tidak memperhitungkan atau dia tidak mengatakan, oh saya gengsi, saya malu, gitu ya. Tetapi Tuhan, Elisa katakan kumpulkanlah. Apa yang terjadi ketika dia mulai mengisi bejana-bejana itu, akhirnya penuh semua minyak. Ini cara Tuhan memberkati kita. Ketika situasi yang sulit kita menghadapi, kita tidak berdaya lagi, kita tidak mampu lagi. Tapi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan ketulusan hati. Lakukanlah dengan segenap hati, maka kita akan melihat berkat Tuhan akan tercurah atas hidup kita. Ya. Pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kita. Berkat Tuhan itu bukan hanya secara materi, tetapi berkat Tuhan itu bisa juga damai sejahtera. Bisa juga pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Bisa juga berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka dengan berkat itu kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Dikatakan di situ, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari selebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Artinya bahwa ketika kita terbuka di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam situasi yang sulit yang kita hadapi pada saat ini. Ya. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera. Masalahnya sekarang, apakah kita mau taat akan perintah Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Kalau kita melakukan seperti janda ini, ketika kita taat, maka kita akan menikmati sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, wanita di tengah-tengah pandemi ini, jangan takut. Maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan bagi kita, datanglah kepada Tuhan, terbukalah di hadapan Tuhan.
Ya, jujurlah di hadapan Tuhan dengan perasaan, dengan apa yang kita alami pada saat ini. Taatilah apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Maka janji Tuhan, Tuhan akan memberikan, menyertai, dan kita akan menikmatinya. Ya. Firman Tuhan ini Tuhan ajarkan bagi kita untuk terus kita berseru kepada Tuhan. Tuhan katakan di dalam Matius, janganlah khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena Tuhan akan menolong dan membimbing kita. Ya. Jangan takut. Ya. Wanita-wanita Gekesia, jangan takut menjalani hidup di masa yang akan Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Mungkin kita lihat prosesnya begitu berat. Ya. Ada banyak kerikil-kerikil yang kita lewati. Ada banyak masalah-masalah, tantangan yang kita hadapi. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Sekali lagi, wanita-wanita Gekesia, jadilah wanita yang kuat. Jadilah wanita yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadilah wanita yang taat akan perintah Tuhan. Maka engkau akan melihat janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Engkau akan melihat janji Tuhan akan nyata dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap rumah tangga kita. Sehingga Elisa berkata, dengan minyak itu juallah, ya. Hiduplah di dalam minyak-minyak itu, ya. Dan sebaliknya dia katakan juga, hidupilah anak-anakmu dalam minyak-minyak yang engkau lihat dan engkau dapatkan itu. Juallah itu, bayarlah hutangmu. Itu artinya juga bukan hanya sekedar hutang secara ekonomi gitu ya, tetapi hutang secara rohani kita Tuhan sudah tanggung itu di atas kayu salib. Ya. Dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Dia sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang kita menghidupi hari-hari kita bersama dengan Dia. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah menebus saudara dan saya, saatnya juga kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Saya setuju dengan Ibu Reni katakan tadi. Ya, jangankan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mari kita menggali lagi potensi yang ada di dalam diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak bisa membagi materi, uang bagi orang lain, tetapi melalui kabar baik yang kita sampaikan bagi mereka, untuk mereka memiliki jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus, itu juga sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, wanita-wanita Gekesia Jakarta, ya, jangan nyaman dengan situasi yang ada pada saat ini, tapi mari kita ambil situasi ini dengan menjadi berkat bagi orang lain, membagikan kabar baik bagi orang lain, sehingga melalui kita ada banyak orang yang dikuatkan, ada banyak orang yang teguhkan imannya melalui kehidupan saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan mengingatkan kita kembali bahwa tantangan pasti ada, masalah boleh ada, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ada peragaan seperti peragaan jabat tawangan Romawi. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memegang tangan kita. Dia tidak akan meninggalkan dan tidak pernah melepaskan kita. Walaupun kita manusia ini seringkali meninggalkan Dia. Tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Janjinya kekal untuk selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ada yang ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan ini. Silakan ibu-ibu. Atau ada kesaksian lewat firman Tuhan ini. Diberikan waktu. Tidak ada ya, saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jadilah wanita yang kuat di tengah-tengah pandemi yang ada, jadilah wanita yang perkasa di tengah-tengah situasi yang ada.
Karena Tuhan menciptakan kita sebagai penolong. Itu artinya ada kekuatan yang keluar dalam diri kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini. Ada yang mau sharing? Ibu Lia ketawa-ketawa. Silakan Ibu Lia. Ya Bu, tadi kita teriak-teriak pas Ibu bilang apa Bu? Ada pandemi, masalah. Kita teriak berdua. Nggak ada masalah kita Bu. Amin. Puji Tuhan. Berarti kalau nggak ada masalah lebih semangat lagi berarti. Puji Tuhan. Dulu saya ngajar itu penghasilan lumayan. Lalu kok saya sakit, saya berhenti. Ya kan. Penghasilan itu kecilnya dulu saya ngajar itu kan santai digaji, lalu sekarang belakangan saya bikin donat, bikin roti jam-jam gitu kan. Kalau dibandingkan mah nggak setara gitu kan, tenaga yang dikeluarkan, bahan-bahan. Tapi saya mengucap syukur, orang pesan banyak saya kerjain, sedikit saya kerjain, semua itu berkat. Nggak ada juga saya mengucap syukur. Tetap saya semua itu berkat ya, saya bilang. Ada kerjaan berkat, nggak ada kerjaan berkat. Yang penting itu hati itu ada damai sejahtera, ada sukacita itu berkat. Anak-anak sehat, suami sehat, semua berkat. Bahkan saya bilang kaki saya sakit aja itu saya mengucap syukur. Berkat Tuhan gitu juga kan. itu Bu. Iya, mengucap syukur kaki saya sakit gitu. Jadi saya ingat bahwa harus menjaga diri juga, membatasi diri. Semua berkat lah, mengucap syukur gitu. Jadi ada pandemi pun ya tetap mengucap syukur. Pasti Tuhan pelihara hidup kita semua. Amin. Luar biasa kesaksian Ibu Lia ya. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun malah mereka menikmati berkat Tuhan ya. Malah banyak yang order gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Silakan Ibu Matius. Ya, pandemi ini tambah laris manis, Bu. Puji Tuhan. Isinya laris manis, Bu. Banyak luar order, biasa. Luar biasa. Cuman ada waktu pandemi sebulan 2 bulan itu sepi. Habis itu sekarang udah ramai-ramainya. Ucap syukur, Tuhan sangat baik. Puji Tuhan. Ya. Tuhan, kita juga tahu apa yang Tuhan perbuat, kita nggak pikirkan itu yang terjadi, gitu loh. Ya, semalam Pak Matius bilang gini, WA terus kan, ning nong bunyi apa lagi nih katanya. Kenapa setegar bisa ramai ya sekarang katanya gitu. Akhir-akhir ini biar malam orang minta terus kan, kirim ke Cilandak tadi. Yang ucap syukurlah Tuhan baik kan. Seringkali kan saya bilang, ya kita minta Tuhan berkati kita supaya kita bisa membagikan berkat bagi banyak orang gitu loh Bu. Ya itulah kesaksiannya. Mengucap syukur selalu, dikasih sukacita, dikasih duka cita, kita selalu bersyukur. Kita nggak tahu apa maunya Tuhan, rahasia Tuhan, tapi kita bersyukur aja. Yes. Amin. Nah, semua kejadiannya baik gitu. Puji Tuhan. Wah, luar biasa, bejananya semakin diisi gitu ya. Wah, ini sesuatu seperti ya. Minyak tadi, Bu. Seperti minyak tadi. Ya, semakin minyak mengalir ya Bu ya. Lagi. Siapkan bejana lebih lagi, maka bejana itu semakin diisi oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, ada yang lain ibu-ibu, silakan. Monggo. Tidak ada ya. Dan saya percaya bahwa bejana-bejana kita terus diisi oleh Tuhan. Amin. Bejana-bejana kita semakin diisi dan semakin diisi oleh Tuhan. Ingat, berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi ibu-ibu, ya. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan itu juga berkat Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan memberkati kita, kita terus menyediakan bejana-bejana itu supaya minyak semakin diisi. Berkat Tuhan semakin diisi. Untuk apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Amin. Bu, supaya menjadi kekuatan bagi kita. Silakan Ibu Desi. Mulai dari mana dulu ya?
Berserahlah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dan kesaksian Ibu Desi menguatkan kita pada sore hari ini untuk terus berserah dan berharap akan pertolongan Tuhan. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, minta kesediaan Ibu Heni berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Speakernya, Bu. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami, biarlah hamba-Mu ini semakin pakai dan dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan wanita boleh berjalan dengan baik. Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk ibu-ibu yang boleh hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktu yang mereka sudah berikan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami seluruh wanita-wanita GKSIA. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga pada saat ini Tuhan datang di hadapan Tuhan, menyerahkan pribadi lepas pribadi yang hadir pada siang hari ini. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, Engkau Tuhan yang melawat mereka, Engkau berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Angkat segala kelemahan, sakit, penyakit yang mereka alami, dan biarlah berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, inilah syukur doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Arahkan hatimu dan terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.